Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How's life today? Okay. How is your fasting? Is it running well? Gimana puasanya? Lancar? Oke, meskipun teman-teman sekarang lagi puasa di bulan Ramadan, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Karena kalau misalkan kita belajar di bulan puasa, pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tapi harus tetap belajar. Oke, siap? Oke, oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris ya. Oke, sebelum ke materi baru, Mister mau ngecek kemarin materi terakhir kita itu tentang question word. Oke, apa itu question word? Kata tanya ya, yang terdiri dari 5W1H. Apa aja 5W1H? Ada who, what, where, when, why, dan H itu how ya. Oke, itu 5W1H. Gimana tugasnya? Udah pada mengerjakan semuanya? Ya, Mister sudah periksa tugas yang kemarin tentang 5W1H-nya, tentang question word-nya. Oke, dan bagus-bagus ya, udah pada pinter-pinter buat bikin kalimat tanya sendiri ya. Tapi masih ada sedikit kesalahan dalam membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal. Masih ingat ya tentang kalimat nominal dan kalimat verbal? Jadi dalam bahasa Inggris itu kalimat dibagi menjadi dua. Ada kalimat verbal, ada juga kalimat nominal. Apa bedanya? Kalau kalimat verbal itu adalah kalimat yang terdapat kata kerja atau verb ya. Jadi dalam kalimat itu ada kata kerja, verb, atau ada aktivitas. Contohnya kayak sleep, drink, eat ya, makan, minum, tidur, berjalan, belajar. Nah, itu adalah kata kerja atau ada aktivitas, ada yang dilakukan. Nah, itu disebutnya kalimat verbal. Sedangkan kebalikannya, kalimat nominal berarti kalimat yang tidak ada kata kerja, yang tidak ada aktivitas dalamnya. Contohnya kayak I am happy, saya senang. Ada kegiatannya nggak? Ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan nggak kalau senang? Nggak ada ya. Atau misalkan juga I am student, saya seorang siswa. Apakah ada kegiatannya? Kegiatan siswa atau aktivitas siswa kayak gimana? Enggak, tapi siswa itu merupakan sebuah kata benda kayak gitu. Itu yang membedakan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, sekarang kita belajar rumusnya bagaimana membedakan kalimat verbal dan nominal. Oke, kita belajar dulu kalimat verbal. Tadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang terdapat kata kerja atau verb ya, ada aktivitasnya. Contohnya eat, drink, sleep, study, work, dan lain sebagainya. Nah, contohnya I sleep, you eat ya, ini merupakan contoh kalimat verbal. Jadi rumusnya itu dalam kalimat verbal itu cukup subjek plus verb ya. Jadi rumus dalam kalimat verbal itu cukup subjek dan verb. Nah, ini contohnya you sebagai subjek atau pelaku ya, eat sebagai kata kerja atau aktivitas yang dikerjakannya apa. Kamu makan, berarti pelakunya kamu, kegiatannya adalah makan. Nah, ini disebutnya kalimat verbal. Contohnya lagi I sleep ya, I sebagai subjek, sebagai pelaku ya, yang melakukannya siapa. Sleep sebagai verb atau kata kerja, aktivitasnya apa? Tidur. Ini disebutnya kalimat verbal. Oke, contoh lain ada we study, kita belajar. Di sini we sebagai subjek ya, pelakunya, study sebagai verb, kegiatannya. Ya, ini disebutnya kalimat verbal. Nah, ini semua merupakan contoh kalimat verbal. Rumusnya subjek dan verb ya, subjek dan verb itu merupakan contoh kalimat verbal. Oke,
Oke, selanjutnya kita ke kalimat nominal. Tadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak terdapat kata kerja atau tidak ada aktivitas yang dilakukan, tetapi diganti dengan ana ya. Ana, adjektif, noun, dan adverb. Adjektif itu apa? Adjektif adalah kata sifat. Jadi yang menyifati seseorang atau menyifati sebuah benda, kayak bagus, jelek, baik, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Itu disebut adjektif ya. Kemudian yang kedua ada noun, kata benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita ataupun hewan, tumbuhan, manusia itu disebutnya kata benda ya. Contohnya ada book, student, doctor, teacher, pencil, table. Nah, itu semuanya disebut noun, kata benda. Dan ketiga ada adverb atau kata keterangan ya, yang menerangkan. Contohnya at home, di rumah, atau here, di sini. Nah, itu. Jadi kalau di kalimat nominal mah tidak ada kata kerja, tetapi adanya apakah adjektif, ataukah noun, ataukah adverb. Nah, terus dalam segi rumusnya juga, kalau dalam kalimat nominal itu subject plus to be plus three complement. Three complement itu yang tadi ya, ada adjektif, noun, sama adverb. Nah, di sini ada to be. To be itu kata bantu ya. Apa itu to be? Nah, to be itu contohnya ada 3 ya. Yang pertama ada are, ada am, ada is. Nah, ini punya temannya masing-masing. Kapan kita menggunakan are, kapan menggunakan am, kapan menggunakan is ya. Nah, yang pertama ada am. Am cuma punya satu teman, yaitu I, saya. Kalau misalkan si pelakunya saya, I, berarti teman yang dipakainya to be-nya adalah am ya. Kemudian kalau misalkan pelakunya, subjeknya you, they, we, atau banyak, contohnya Susi dan Bagus, itu berarti lebih dari satu ya, berarti maksudnya banyak, maka temannya adalah are ya. Sedangkan kalau misalkan he, she, it, atau sendiri, pelakunya contohnya Agus sendiri, nah berarti teman yang dipakainya adalah is ya. Ingat, jadi kalau I temannya am, kalau sendiri he, she, it, atau nama orang sendiri temannya is. Kalau misalkan you, they, we, atau banyak, pelakunya temannya are. Contohnya di sini ada I am happy. Nah, di sini adalah subject, ini to be, ini adjective ya, kata sifat. Saya senang. Nah, kenapa di sini merupakan kalimat nominal? Karena nggak ada kata kerjanya, nggak ada yang dilakukannya apa ya. Makanya ini disebutnya kalimat nominal. I am happy. Nah, di sini kenapa to be-nya am? Karena pelakunya adalah I, saya ya di sini. Kalau pelakunya I, temannya adalah am. Oke, contohnya lagi. We are student. Kita adalah murid. Ya. Nah, di sini teman yang dipakainya to be-nya adalah are. Kenapa? Karena pelakunya we ya. Tadi kalau we itu temennya adalah are, kayak gitu. Contohnya lagi ada he is here ya, dia laki-laki ada di sini. Nah, kenapa di sini pakainya is? Karena dia laki-laki atau sendiri, temennya adalah is ya, makanya di sini he is here kayak gitu. Jadi ingat teman-temannya ya. Kalau misalkan I temennya am, kalau he, she, it, atau sendiri temennya is, kalau you, they, we, atau banyak temennya are, kayak gitu. Itu perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal. Oke, jadi gitu ya. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalau kalimat verbal langsung aja subjek ditambah kata kerjanya apa, aktivitasnya apa. I study, I sleep, kayak gitu. Tapi kalau kalimat nominal harus tambahin to be ya, ada temennya dulu. Dan tadi ada 3 ya, are, am, is. Kalau am temennya siapa? I. Kalau are, ingat yang banyak berarti you, they, sama we ya. Kalau is, kalau pelakunya sendiri, ada tadi he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk benda atau nama orang sendiri, itu temennya is. Oke, masih ingat tangan tulisan yang gini ya? Kalau gini, I, you, we, they,
he, she, it. Ya. Oke. Nah, coba sekarang tebak ya kalimat verbal ataukah nominal. Ditulis di bukunya ya. Tulis aja. Contohnya nomor 1 itu verbal ataukah nomor 2 nominal. Oke. Oke, silahkan siapkan dulu buku tulisnya. Udah ya, tinggal tulis aja apakah verbal ataukah nominal. Nomor 1. You drink coffee. You drink coffee. Tulis aja itu apakah verbal atau nominal. Itu nomor 1 ya. You drink coffee. Number 2. We are smart. We are smart. Tulis itu nomor 2 apakah verbal atau nominal. We are smart. Number 3. They go to school. They go to school. Apakah verbal atau nominal? They go to school. Number 4. My mom cooks rice. My mom cooks rice. Apakah verbal atau nominal? Oke, satu lagi, nomor 5. I am sleepy. I am sleepy. Ya, apa sleepy? Ngantuk. I am sleepy. Oke, coba itu apakah verbal atau nominal? Ya. Oke, kalau sudah dijawab itu kalimat verbal atau nominal, sekarang buat contoh 2 kalimat verbal, 2 kalimat nominal ya. Selain yang tadi Mister contohkan ya. Jadi sekarang buat contoh sendiri 2 kalimat verbal, 2 kalimat nominal. Ingat kalau kalimat verbal itu langsung aja subjek pelakunya sama verb kata kerjanya. Kalau nominal ada subjek pelakunya, ada to be ya, tambahin temennya. Apakah are ataukah am ataukah is, tergantung si pelakunya. Terus yang terakhir ada three complement. Tadi anak, apakah adjektif pakainya ataukah noun ataukah adverb. Oke, tuh. Oke, itu aja untuk kalimat materi kalimat verbal versus kalimat nominal. Nanti tugasnya seperti biasa fotokan dan kirimkan ke Mister ya. Oke, thank you for the day. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.